Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, seperti pertemuan sebelumnya, jadi kita bercerita panjang kali lebar tentang kontrak kerja, bagaimana aturan perkuliahan kita. Maka untuk selanjutnya ini kita bercerita tentang pertemuan pertama berbicara tentang bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal ya. Oke. Nah, bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, sebelum melakukan perhitungan, ada baiknya kita tahu tentang pengertian daripada bilangan biner, bilangan oktal, desimal, dan bilangan heksadesimal. Apa yang dimaksud dari masing-masing bilangan tersebut? Bilangan dibagi menjadi 4 jenis, ada bilangan biner, ya, ada bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Dikatakan bilangan biner, ini artinya bilangan berbasis 2, di mana anggotanya ada 2, yakni angka 1 dan angka 0 dan angka 1. Bilangan oktal, bilangan berbasis 8, artinya anggotanya ada 8, ya, mulai dari angka 0 sampai angka 7. Bilangan desimal ini adalah bilangan berbasis 10, di mana angkanya dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Jumlahnya ada 10, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan yang terakhir adalah bilangan heksadesimal, ya, di mana bilangan berbasis 16, di mana ada sebanyak 16 anggota, yang mana anggotanya adalah angka 0 sampai angka 9, berarti ini ada 10 anggota. Selanjutnya A, B, C, D, E, dan F ini jumlah anggotanya ada 6, sehingga digabungkan ada 16 anggota. Ya, mudah-mudahan dari pengertian awal ini bilangan biner, oktal, desimal, heksa teman-teman paham. Dan biasanya mahasiswa sering kali lupa tentang heksadesimal, di mana ada huruf A, B, C, D, E, dan F. A artinya mewakili angka 10, ini 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, selanjutnya. Nah, kita berbicara tentang bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yakni angka 0 dan angka 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Jadi sangat penting sekali teman-teman menguasai bilangan biner yang isinya angka 0 dan angka 1. Ya. Selanjutnya, dari sistem biner, kita dapat mengkonversi sistem bilangan oktal, bisa mengkonversi ke desimal atau ke heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut istilah kepanjangan dari binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8. Jadi ada berjumlah 8 digit dengan istilah 1 bit atau 1 bita. Dalam istilah komputer 1 bit sama dengan 8 bit. Kode rancang bangun komputer seperti ASCII, kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange, ini menggunakan sistem pengkodean 1 byte. Sekali lagi berisikan 8 bit ataupun 8 digit, ya. Nah, dasar bilangan biner. Nah, ini tadi. Jadi ada 8 bit. Nah, ini ada bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Nah, mana masing-masing ini ada faktor pengali. Nah, dimulai dari pangkat. Pangkat ke-0, pangkat ke-1, pangkat ke-2, pangkat ke-3, 4, 5, 6, dan 7. 2 pangkat 0. Karena biner ada 2, maka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Nah, kalau ngomong 2 pangkat 0, artinya dikalikan dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, artinya dikalikan ke 2. Urutan angka ketiga berarti nanti dikalikan ke 4, dan urutan angka keempat dikalikan 8. Jadi biasanya saya mengajarkan ini angka pertama kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8, dan seterusnya. Kelipatan dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Gitu ya. Oke. Oh. Angka 7 ya, bilangan binernya apa, Pak? Angka 7 ini diperoleh dari penjumlahan dari angka 4 ditambah 2 ditambah 1. 8 enggak bisa, maka hanya ada 3 digit. Ada digit pertama, kedua, ketiga. Isinya 4, 2, dan 1. Sehingga angka 7 ini isinya ada angka
4 ditambah angka 2 ditambah angka 1. Sehingga bilangan binernya adalah karena kita menulis sebanyak 8 atau 8 digit, maka digit yang ke 1, 2, 3 isinya 1, 1, 1, selebihnya adalah 0, 0, 0, 0, 0. Karena angka 7 ini hanya diwakili 4, 2, dan 1. Ya, mudah-mudahan dari dasar ini teman-teman memahami terlebih dahulu. Ya, oke, sangat penting sekali di situ. Selanjutnya, ini adalah gambaran. Kalau tadi menunjukkan angka 7, binernya adalah 1, 1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Kalau 2 berarti 0, 1. Ini tadi kalikan 1 dikalikan 2, 2 kalikan 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan dari yang saya ceritakan, saya tunjukkan desimal ke 0 sampai desimal ke 30, teman-teman memahami dan istilahnya menghayati ya. Nah, gampangannya begitu. Sehingga dengan 30 angka desimal ini bisa dikembangkan lagi ke angka 40, ke atas, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita belajar tentang konversi bilangan. Sangat penting sekali teman-teman menguasai tentang konversi bilangan. Kenapa demikian, Pak? Bahwa fungsi dari konversi bilangan ini salah satunya adalah untuk membuat sebuah program. Selain menggunakan bilangan desimal yang biasa kita temui keseharian kita, pembuatan sebuah program itu terkadang juga menggunakan bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Karena kita telah terbiasa dengan bilangan desimal, kita butuh untuk belajar ilmu tentang cara mengkonversi menuju bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, ada sebanyak 12 macam konversi. Ya, pertama basisnya desimal, basisnya biner, basisnya oktal, dan yang terakhir basisnya heksadesimal. Artinya desimal dirubah ke biner, desimal dirubah ke oktal, desimal dirubah ke heksadesimal, dan yang terakhir heksadesimal dirubah ke desimal. Sehingga ada 12 jenis kombinasi tentang konversi. Untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk pada bagaimana cara merubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, contoh bilangan 67. Nah, ingat, bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Anggotanya ada 2, maka untuk merubah desimal ke biner, maka masing-masing bilangan yang mau dirubah dibagi 2. Maka 67 bagi 2 ketemunya 33. 33 kalikan 2 ada 66. Maka 67 dikurangi 66 ada sisa 1. Selanjutnya 33 dibagi 2 ada 16. 16 dikalikan 2 32. Maka 31 dikurangi 33 dikurangi 32 sisa 1. 16 dibagi 2 ada 8, tidak punya sisa. 8 dibagi 2 ada 4 tepat, tidak ada sisa. 4 bagi 2 ada 2 tepat, juga tidak ada sisa. 2 bagi 2 ada 1, tidak ada sisa. Dan yang terakhir 1 bagi 2 sama dengan 0. 0 kalikan 2 adalah 0, maka 1 dikurangi 0 sisa 1. Nah, teman-teman untuk menguji ataupun mengecek hasil pekerjaan teman-teman, ini ada rumus yang bisa dilakukan dengan menggunakan Excel. Harapan saya teman-teman mahasiswa familiar dengan menggunakan MS Excel karena sangat bermanfaat. Excel ini bisa membantu teman-teman untuk mengecek jawaban Anda dengan rumus ya, taruh di salah satu kolom baris tertentu. Ini berada di kolom B, baris kedua, ketikkan sama dengan S, EC, S, U. 2 itu artinya to, artinya menuju biner. Buka kurung A2, tutup kurung. Artinya A2 ini adalah bilangan yang mau dikonversi berada pada kolom A baris kedua, sehingga A2. Ya, mudah-mudahan dipahami. Begitu Anda enter, maka akan muncul hasil 1000011. Nah, seperti yang ada di sini, ini hasilnya 100. Cara menulisnya adalah dimulai dari bawah menuju ke atas. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya, kita belajar yang jenis kedua, yakni merubah bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Nah, ingat, kalau kita ngomong oktal adalah bilangan berbasis 8, maka masing-masing angka yang dikonversi dibagi 8. Contoh, 67 bagi 8 ketemunya 8. 8 kali 8, 64, maka 67 dikurangi 64, sisa 3. 8 bagi 8 ada 1, tepat tidak ada sisa. 1 bagi 8 tidak bisa, maka hasilnya sama dengan 0, maka mempunyai sisa 1. Dari mana Pak angka 1? 0 kalikan 8 sama dengan 0, maka 1 kurangi 0 sama dengan 1. Nah,
Dengan melakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus, ya, sama dengan text to okta A2, maka Anda enter akan muncul hasilnya adalah 103. Ini 103. Sekali lagi cara membacanya selalu dari bawah menuju ke atas. Oke. Kita belajar yang ketiga, merubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal, ya. Mana ada angka 67 yang ingin dirubah. Ingat, heksadesimal ini adalah berbasis 16, maka setiap angkanya dibagi dengan 16. 67 dibagi 16 ketemunya 4. 4 kalikan 16 ada sebanyak 64, maka 67 dikurangi 64 sisa 3. 4 bagi 16 tidak bisa, hasilnya 0. 0 kalikan 16, 0, maka 4 kurangi 0 ada 4. Dengan melakukan rumus yang sama, kita bisa menggunakan rumus sama dengan dex to hex, artinya desimal menuju heksadesimal. A2 berada pada kolom A baris kedua, maka dirubah menjadi 47. 43. Ingat, cara penulisannya dari bawah ke atas. Oke, selanjutnya yang keempat, merubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, biner menjadi desimal. Nah, konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal ini cukup mudah karena kita hanya perlu untuk mengalihkan masing-masing angka yang ada. Ya, contoh seperti ini. Ya, ada sebuah bilangan biner isinya 11001. Bilangan biner dirubah menjadi titik-titik bilangan desimal. Maka Anda tulis angka 11001. Nah, cuma pesan saya jangan sampai salah dalam mengalihkan pemangkatannya. Ya. Yang paling kanan ingat, ini dikalikan dengan pangkat yang paling kecil, yakni pangkat 0. Ya, sehingga 1 dikalikan 2 pangkat 0, berikutnya yang 0 dikalikan 2 pangkat 1, yang berikutnya 0 dikalikan 2 pangkat 2, yang 1 dikalikan 2 pangkat 3, dan yang terakhir yang satu paling kiri adalah 1 dikalikan 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Selanjutnya dikalikan. Artinya dijabarkan. 2 pangkat 4 adalah 16, kalikan 1, 16. 2 pangkat 3 adalah 8, kalikan 1, 8. 2 pangkat 2, 4, dikalikan 0, 0. 2 pangkat 1 ada 2, dikalikan 0 sama dengan 0. 2 pangkat 0 adalah 1, 1 kalikan 1 sama dengan 1. Dijumlahkan ketemunya 25. Oke, kita belajar berikutnya tentang merubah, mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan oktal. Ya, bilangan biner menuju oktal. Konversi biner menuju oktal ini awalnya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Membagi biner menjadi beberapa kelompok. Ingat, oktal ini adalah isinya 3 digit. Setiap kelompoknya mempunyai maksimal 3 digit. Ya. Selanjutnya dimulai dari bilangan biner paling kanan. Paling kanan selanjutnya dikelompokkan 3 bilangan berikutnya di sebelah kirinya. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung melihat contoh. Ya. Nah, dengan biner 10110. Ini awalnya bilangan ini adalah gabung jadi satu. Seperti ini, 10110. Nah, namun di sini kita mempunyai tugas untuk mengelompokkan menjadi 3 kelompok pertama, 3 kelompok kedua. Maka 3 kelompok pertamanya 011, 3 kelompok berikutnya adalah 010. Karena 0 yang ketiga ini tidak mempunyai makna, artinya dikalikan berapapun sama dengan 0, maka bisa cukup ditulis 01 saja. Ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu seperti ini, maka dikalikan. Nah, dikalikan dengan pemangkatan seperti yang belajar di sebelumnya, bilangan biner. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Artinya yang paling kanan 0-nya dikalikan 2 pangkat 0, berikutnya adalah 2 pangkat 1, yang berikutnya 1 dikalikan 2 pangkat 2. Setelah itu dijabarkan. 1 kali 2 pangkat 2, artinya 1 kalikan 4 sama dengan 4. 1 kali 2 pangkat 1, artinya 1 kalikan 2 sama dengan 2. 0 kalikan 2 pangkat 0 itu 1, maka 0 kalikan 1 sama dengan 0. Dijumlahkan ketemunya 6. Demikian pula untuk yang sebelah kirinya, 3 digit sebelah kirinya. 0 dikalikan 2 pangkat 0, ya, sama dengan 0. Berikutnya 1 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ya. Dengan menggunakan rumus Excel sama dengan artinya biner to okta, maka A2 berada pada
kolom A baris kedua. Maka begitu di enter akan ketemunya 26. Ini hanya untuk mencocokkan saja. Apabila Anda sudah latihan, penasaran hasilnya teman-teman sudah benar atau tidak, bisa menggunakan Excel ya. Oke. Berikutnya kita belajar konversi bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal ya. Hampir sama, konversi biner menuju heksa ini sama dengan konversi biner menuju okta, di mana awalnya dilakukan dengan membagi biner menjadi beberapa kelompok. Kalau tadi okta itu dikelompokkan tiga digit, maka untuk heksa ini dikelompokkan menjadi 4, 4, 4. Ya, maka setiap kelompoknya mempunyai maksimal 4 digit. Mulai dari bilangan biner paling kanan. Ya, jangan lupa dimulai dari paling kanan. Oke, supaya nggak bingung, kita lihat contoh. Ada bilangan biner, isinya adalah 1111010. Awalnya seperti ini, ya 1111010. Maka caranya dikelompokkan menjadi 4 pertama dan 4 kedua. Ya, yang 4 kedua ini kebetulan isinya hanya 2. Aslinya di sini ada 0 dan 0. Karena 0 dan 0 tidak mempunyai makna, maka boleh dikosongkan. Oke. Setelah ini, maka Anda menjadikan bilangan desimal. Caranya bagaimana, Pak? Maka angka-angka tersebut dikalikan 0 dikalikan 2 pangkat 0, yang berikutnya ini 1 dikalikan 2 pangkat 1, yang berikutnya ini adalah 0 dikalikan 2 pangkat 2, yang terakhir 1 dikalikan 2 pangkat 3. Terus dijabarkan, 1 kalikan 2 pangkat 3 artinya 1 kali 8 sama dengan 8. 0 kali 2 pangkat 2 itu 4, 0 kali 4 sama dengan 0, 1 kalikan 2 pangkat 1 adalah 2, maka 1 kalikan 2 sama dengan 2, dan yang terakhir 0 dikalikan 2 pangkat 0 artinya 0 dikalikan 1, maka sama dengan 0. Jumlahkan, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ingat, bilangan heksa tidak ada angka 10, tetapi angka 10 itu diwakili huruf A. Ya. Demikian pula untuk yang sebelah kiri, 4 digit sebelah kiri, kebetulan isinya hanya ada 2, maka tetap dilakukan merubah menjadi bilangan desimal. Caranya 1 dikalikan 2 pangkat 0, yang berikutnya 1 dikalikan 2 pangkat 1. Ya. 1 kalikan 2 pangkat 1 sama dengan 2, artinya 1 kalikan 2 sama dengan 2, 1 kalikan 2 pangkat 0 itu 1, maka 1 kalikan 1 sama dengan 1, dijumlahkan menjadi 3. Dengan melakukan rumus Excel yang sama, hanya merubah ininya. Sama dengan pintu heksa, artinya merubah biner menjadi heksadesimal. Maka ketemu 3A. Ya. Berikutnya, kita belajar merubah bilangan okta ke bilangan desimal. Jadi okta menjadi desimal. Caranya bagaimana? Dilakukan perkalian dengan angka 8. Ingat, oktal itu adalah angka berbasis 8. Jumlah anggotanya ada 8, maka dilakukan perkalian dengan angka 8 yang dipangkatkan. Pangkatnya sesuai dengan jumlah digit yang ada. Contoh, misal, ada bilangan oktal 137, berarti terdiri dari 3 digit. Ya, berarti terdiri dari 3 digit. Maka angka itu pangkatnya adalah pangkat 0, pangkat 1, dan pangkat 2. Bukan pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Ingat, semuanya dimulai dari pangkat 0. Ya. Setelah itu kita hanya perlu untuk menjumlahkan semua angka yang telah dikalikan. Contoh, ada angka 137. Nah, buka kurung 8 ini berarti oktal, sama dengan titik-titik, buka kurung 10 berarti dirubah menjadi desimal. Maka Anda tulis 137. 137 Anda kalikan, perlu diingat. Ya, perlu diingat, yang paling kanan ini dikalikan pangkat paling rendah, yakni pangkat 0. Maka di sini 7 dikalikan 8 pangkat 0. Berikutnya 3 dikalikan 8 pangkat 1, dan yang terakhir 1 dikalikan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64 kali 1 sama dengan 64. 8 pangkat 1 sama dengan 8 kalikan 3 sama dengan 24. 8 pangkat 0 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 7, dijumlahkan ketemunya 95. Ya. Oke. Selanjutnya kita belajar merubah bilangan oktal menjadi bilangan biner. Nah, bilangan oktal dirubah menjadi bilangan biner. Nah, konversi yang dilakukan untuk digit-digit ini adalah konversi desimal ke biner terlebih dahulu.
karena oktal itu berisi angka-angka desimal, maka dirubah ke biner terlebih dahulu. Sebagai contoh, bila bilangan desimal 4 konversi menjadi biner, maka seperti pembelajaran pertama, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 tidak ada sisa, 2 bagi 2 ada 1 tidak ada sisa, 1 bagi 2 nggak bisa, maka sama dengan 0, 0 kalikan 2 sama dengan 0, maka 1 kurangi 0 sama dengan 1, artinya sisanya sama dengan 1. Nah, dan didapat angka binernya adalah 100. Ingat, cara penulisannya dimulai dari bawah ke atas, hingga hasilnya 100 sebagai konversi dari bilangan desimal 4. Setelah semua digit dikonversikan, maka kita hanya perlu menggabungkan bilangan-bilangan biner tersebut yang ada berdasarkan urutan dari digit oktal. Untuk lebih mudahnya, kita coba lihat contohnya. Oke. Ini ada bilangan oktal isinya 5 dan 4. Ingat, bilangan oktal isinya ada 3 digit. Maka angka 4 ini dirubah menjadi 3 digit, angka 5 ini juga dirubah menjadi 3 digit. Nah, angka 4 itu isinya 001. Kok 001 bagaimana? Ingat, bilangan paling kanan dikalikan 2 pangkat 0, artinya dikalikan 1, di sini kalikan 2, di sini kalikan 4. 4 kalikan 1 sama dengan 4, maka sudah ketemu 4. Demikian pula angka 5. Angka 5 ini adalah ini kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. 4 kalikan 1 ada 4, di sini 1 kalikan 1 ada 1, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus sama dengan okta, biner, kurung A2, maka begitu Anda enter akan muncul hasil seperti ini. Caranya Anda ketik 54 terlebih dahulu, langsung Anda taruh kursor di sini, Anda ketik sama dengan okta tu bin buka kurung A2 tutup kurung, maka Anda ketemu hasil. Sekali lagi, untuk Excel ini sifatnya hanya membantu ngecek jawaban teman-teman saja ya. Selanjutnya kita belajar mengkonversi bilangan okta menjadi bilangan heksa. Jadi perlu diketahui teman-teman, konversi yang paling sulit adalah konversi bilangan oktal ke heksadesimal ataupun bilangan heksadesimal ke oktal. Sehingga di sini akan saya berikan latihan soal khusus oktal ke heksadesimal dan heksadesimal ke oktal. Yang selainnya nanti kita belajar latihan sendiri ya. Oke, kita langsung ke penjabarannya ya. Untuk konversi oktal ke heksa ini kita perlu beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah mengkonversi desimal ke biner. Karena oktal itu awalnya ada angka desimal, maka desimal itu harus dirubah lebih dahulu menjadi biner. Setelah itu binernya dirubah menjadi desimal lagi. Ya. Misal kita perlu untuk melakukan konversi desimal 3 ke biner akan dilakukan 3 bagi 2, hasilnya 1, maka ada sisa 1. 1 dibagi 2, hasilnya 0, maka sisa 1. Artinya bilangan desimal 3 ini binernya adalah 1 dan 1. Nah, kelompokkan menjadi 4 biner. Ya, menjadikan 4 biner dimulai dari biner paling kanan hingga biner paling kiri. Kalau sudah ketemu biner, maka kelompokkan menjadi 4 biner. Ingat, heksa ini terjadi 4 digit. Maka dikelompokkan menjadi 4. Ya. Dan yang terakhir, konversikan masing-masing kelompok biner tersebut menjadi heksadesimal. Teorinya agak panjang, namun kita akan lebih mudah kalau belajar langsung contoh soalnya. Seperti ini. Ada oktal 365, maka 365 ini dirubah menjadi biner. Ingat, karena dirubah menjadi oktal, maka dibuat menjadi 3 digit, dan 3 digit. Angka 5 itu isinya binernya adalah 101. Saya masih bingung, lupa Pak, dari mana 101. Ingat, di sini kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. Maka 4 tambah 1 sama dengan 2. Demikian pula 6, itu isi binernya adalah 011. Dari mana Pak? Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. Ya, sehingga ini adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Demikian pula yang 3 pun juga demikian. Kalikan 1, kalikan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu biner 11110101, maka ini karena dirubah menjadi heksa, maka dikelompokkan menjadi 4. Maka ini adalah 4 yang pertama, yang warna hijau, yang kedua, yang berikutnya adalah 4 yang kedua warna merah. Selanjutnya Anda disuruh menjadikan bilangan desimal. Maka ini artinya kalikan 1,
kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8. Maka di sini kalikan 4, kalikan 1, maka ketemunya 5. Demikian pula yang kedua yang warna merah. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8. 8 ditambah 12 ditambah 2, 14, tambah 1, 15. Ingat angka 15 diwakili oleh huruf F. Dengan melakukan rumus Excel, Anda ketik sama dengan okta to heksa. Artinya merubah oktal menuju heksadesimal A2. Maka Anda enter ketemu F5 untuk mencocokkan jawaban. Ya, ini latihan soal. Konversi bilangan oktal 145 ke bilangan heksa. Maka Anda tulis 145 ya. 145. Isinya jadikan biner 101 sebagai perwakilan binernya desimal 5, 4 adalah 001 perwakilan desimal 4, 100 ini adalah perwakilan desimal 1. Nah, kalau sudah ini dikelompokkan menjadi 44, maka ini adalah 4 yang pertama mulai dari 1010, yang berikutnya adalah 0110. Setelah ketemu biner seperti ini, Anda rubah lagi menjadi desimal. Ingat, dirubah menjadi desimal. Karena yang digendaki adalah heksadesimal, maka dikelompokkan 44. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8. Ketemu hasilnya 5. Berikutnya ini kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Ya, mudah-mudahan dengan latihan soal ini semakin mempermudah pengetahuan tentang bagaimana cara merubah bilangan oktal menjadi bilangan heksadesimal. Jadi nilai bilangan 145 oktal itu sama dengan 65 heksa. Ya. Cara penulisannya jangan lupa buka kurung 8, ini oktal, buka kurung 16, ini artinya dirubah menjadi heksa. Nanti pada saat ujian pun harus ada keterangan buka kurung, tutup kurung seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Heksadesimal menjadi desimal. Kalikan semua digit dengan angka 16. Heksa ini tadi kan kita sudah sepakat bahwa heksadesimal itu keanggotakan sebanyak 16 angka. Maka semua digitnya dikalikan dengan angka 16 yang dipangkatkan. Mulai dari pangkat 0 sampai pangkat tak terhingga. Artinya tak terhingga itu dilanjutkan. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Ya. Pangkat sesuai dengan jumlah digit yang ada karena heksadesimal. Contoh 7, Anda disuruh merubah 7A9F. Ini terdiri dari 4 digit. Maka angka untuk pangkatnya adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Ya, bukan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, tetapi dimulai dari pangkat 0. Ya. Huruf A itu sama dengan 10, huruf B 11, dan yang terakhir F adalah 15. Ingat kembali di pertemuan di slide pertama bahwa ada heksadesimal itu A mewakili 10, B 11, C 12, dan seterusnya, dan yang terakhir F adalah mewakili angka 15. Maka dari itu kita melakukan pengalian dengan angka-angka tersebut. Ya, menjumlahkan semua angka yang telah dikalikan. Oh, ada sebuah bilangan heksa isinya 7A9F. 16 artinya heksadesimal, diubah menjadi desimal. Maka Anda tulis 7A9F. A Anda ganti menjadi 10, F Anda ganti menjadi 15. Selanjutnya dikalikan. Jangan pernah lupa, yang paling kanan dikalikan dengan pangkat 0. Pangkat 0, ya, F-nya pangkat dikalikan 16 pangkat 0, ya, 9-nya dikalikan 16 pangkat 1, 10-nya atau A-nya dikalikan 16 pangkat 2, dan yang terakhir 7-nya dikalikan 16 pangkat 3. Ya. Harapan saya kalkulator teman-teman sudah, ya, artinya sudah bisa mengerjakan bagaimana 16 pangkat 3 itu bagaimana dengan menggunakan kalkulator teman-teman, ya. 16 pangkat 3 langsung kalikan 7 ketemunya angka 28672, 16 pangkat 2 kalikan 10 ketemunya 2560, 16 pangkat 1 artinya 16, 16 kalikan 9 ketemunya 144, dan yang terakhir 16 pangkat 0 ini adalah sama dengan 1, 1 kalikan 15 ketemunya 15, dijumlah ketemunya 31391, ya. Oke, itu caranya merubah dari bilangan heksadesimal menuju bilangan desimal. Yang berikutnya, merubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. Ya, ingat heksadesimal adalah angka 16. Konversi masing-masing digital dari desimal ke biner
misal kita perlu untuk mengkonversi desimal 5 menjadi biner, maka artinya 5 dibagi 2 sama dengan 2, maka ada sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, tidak punya sisa. Ya. Selanjutnya 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Tulis 101. Ya, ingat karena kita memerlukan 4 digit, ya, karena kita memerlukan 4 digit, maka tambahi angka nolnya. Ya. Ingat heksa ini ada 4 digit. Maka kalau ketemu angkanya 101, maka ditambahi 0 berikutnya, ya, karena harus memenuhi 4 digit. Hubungkan semua bilangan biner yang ada berdasarkan urutan dari digit heksadesimal. Contoh, heksadesimal F5. Artinya di sini 5 dirubah menjadi biner. Ingat, bilangan heksa isinya ada 4 digit. Maka 5 ini Anda tulis 1010. Padahal 5 itu cukup di 101. Itu sudah ketemu angka 5. Namun berhubung ini heksa, maka harus ada 4 digit. Maka di belakangnya ditambahi angka 0. Saya lupa Pak, bagaimana ketemunya 5. Ingat, kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8. Ya. Ini kalikan 4, ya berarti 1 kalikan 4 ketemunya 4. Ini 1 kalikan 1 ketemunya 1. 4 ditambah 1 ketemunya 5. Demikian pula untuk F. F itu diganti menjadi angka 15. 15 itu merupakan penggabungan penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Nah, Pak bingung, saya masih bingung Pak. Ingat, di sini adalah dikalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8. 8 ditambah 4, 12, tambah 2, 14, tambah 1, 15. Ya. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir. Ya. Merubah, mengkonversi bilangan heksa menjadi bilangan oktal. Di sini juga nanti ada latihan soal. Ya. Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa yang paling sulit merubah adalah dari oktal ke heksa, ataupun dari heksa ke oktal. Oke. Pertama, konversi desimal ke biner. Ya, mari, misal kita perlu untuk melakukan konversi desimal 5 ke biner, maka akan dilakukan 5 bagi 2, ketemunya 2, sisa 1. 2 bagi 2, 1, sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Oke. Nah, maka dari itu, karena kita memerlukan 4 digit, kita mendapatkan angka binernya yang awalnya hanya 101 ditambahi angka 0 di belakangnya. Supaya apa Pak? Supaya ketemunya 4 digit. Ya, sebagai konversi dari desimal 5. Berikutnya ini, setelah itu kelompokkan baris biner tersebut menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 biner. Dimulai dari biner yang paling kanan hingga biner paling kiri. Konversikan masing-masing kelompok biner tersebut menjadi oktal, di mana caranya dikelompokkan 3-3. Ya. Oke. Ingat, ini adalah bilangan heksa F5. F5 ini dirubah menjadi biner, isinya harus 4. Maka ini isinya harus 4. Isinya 5 ini adalah 1010. Isinya F atau 15 ini adalah 1111. Kalau sudah ketemu biner 11110101, maka berikutnya untuk bisa merubah menjadi oktal dikelompokkan menjadi 3 pertama, 3 kedua, dan 3 yang ketiga. Maka 3 digit pertama berubah menjadi bilangan desimalnya adalah 5. 1 kalikan 1 kalikan 2 kalikan 4. Sehingga 4 tambah 1 sama dengan 5. Berikutnya kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Yang terakhir kalikan 1, kalikan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dengan rumus yang sama dengan heksaoktal A2. Maka begitu F5 Anda ketikkan di sini, begitu Anda taruh kursor di sini, Anda masukkan ketik ini, maka akan ketemu rumus jawaban 365. Oke, yang terakhir latihan soal ya. Konversi bilangan heksa C54 ke bilangan oktal ya. Caranya bagaimana? C54 ya, Anda rubah menjadi biner terlebih dahulu ya. C54 dirubah menjadi heksa terlebih dahulu, di mana heksa isinya 4 digit. 4 digit desimal 4 dijadikan binernya adalah 0010. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. Sudah ketemu 4.
5 adalah 1010, kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. 4 ditambah 1, 5. Yang terakhir, itu sama dengan 12. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 8. 8 tambah 4, 12. Setelah itu, dikelompokkan menjadi 3-3. Nah, ini adalah 3 yang pertama isinya 0, 0, 1, yang berikutnya adalah isinya 0, 1, 0, ya, yang berikutnya adalah 1, 0, 0, dan yang terakhir adalah 0, 1, 1. Ini bilangan biner ini dirubah menjadi desimal. Maka 001 sama dengan 4. Dari mana Pak? 4 kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4. Ya, ini kalikan 1, kalikan 2, ketemunya 2. Kalikan 1, ketemunya 1. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 4, ketemunya 6. Sehingga hasilnya adalah 6, 1, 2, 4. Jadi nilai bilangan C54 heksadesimal sama dengan 6, 1, 2, 4 oktal. Ya. Oke, demikian pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami kesulitan. Manakala nanti ada kesulitan, teman-teman bisa tanya di grup WhatsApp kita, atau nanti kita ulangi di pertemuan selanjutnya apabila ada pertanyaan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bicara tentang gerbang logika. Demikian pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.